Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napsia dari Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, dosen pengampu Ibu Sri Purwanti Ningsih, MK Pengantar Pendidikan, semester 1, kelas A, ujian tengah semester bersifat membuat video. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kita lanjut saja langsung ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama yaitu jelaskan hakikat, fungsi, dan pengertian pendidikan sebagai dasar memahami proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat menurut Ibnu Qudamah dan Al-Sarkisi. Nah, menurut Ibnu Qudamah dan Al-Sarkisi mendefinisikan hakikat sebagai kata yang digunakan untuk tujuan awalnya atau makna sebenarnya berdasarkan asalnya. Contohnya, kursi secara hakikat merujuk pada tempat duduk, meskipun dalam penggunaan sehari-hari bisa memiliki makna lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut Ibnu Subki. Menurut Ibnu Subki mengartikan hakikat sebagai kata yang digunakan untuk maksud yang ditentukan pada awalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pendidikan secara umum. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan secara umum adalah pengembangan potensi. Apa itu pengembangan potensi? Yaitu mengembangkan potensi psikologis, emosional, dan motorik individu. Selanjutnya peralihan nilai. Nah, peralihan nilai itu mewariskan nilai-nilai norma dan kebudayaan dari generasi ke generasi yang lainnya. Selanjutnya, integrasi sosial, membangun, menyatukan masyarakat dan memastikan keberlangsungan sosial. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan, melatih keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup mandiri, bekerja, berpartisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya, inovasi sosial, menjadi sumber inovasi yang mendorong perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pembentukan kepribadian, membentuk karakter dan kepribadian individu serta mengembangkan budi pekerti. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan yaitu menekankan bahwa pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Beliau juga terkenal dengan semboyan Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut Johan Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut intelektual maupun emosional menuju ke arah pembentukan karakter dan manusia yang utuh. Baik teman-teman, pertanyaan yang pertama sudah saya jawab. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Soal yang kedua yaitu bagaimana tujuan dan landasan pendidikan nasional berperan dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tujuan pendidikan nasional membentuk karakter. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak yang mulia yang menjadi fondasi karakter yang baik. Yang kedua, membangun nilai dan moral. Secara holistik, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku positif melalui pembelajaran yang terarah. Yang ketiga, menciptakan manusia berakhlak mulia. Salah satu tujuan utamanya adalah menjadikan peserta didik manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu, yang merupakan inti dari pembentukan karakter.
Selanjutnya yaitu bagaimana landasan pendidikan nasional membentuk karakter. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai landasan menjadi dasar untuk menanamkan nilai-nilai seperti religius, toleransi, jujur, disiplin, dan kerja keras dalam diri peserta didik. Selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan, membentuk karakter yang bertanggung jawab, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta mengajarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu karakter bangsa. Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan bermartabat di tengah globalisasi melalui berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya yaitu kesadaran sosial dan budaya. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial dan empati, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Baik teman-teman, soal yang pertama dan yang kedua sudah saya jawab. Selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu jelaskan konsep manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam konteks pendidikan. Nah, dalam pendidikan, konsep manusia sebagai makhluk individu menekankan pada keunikan, potensi, dan hak-hak pribadi yang perlu dikembangkan. Sementara makhluk sosial menyoroti kebutuhan manusia untuk berinteraksi, bekerja sama, dan beradaptasi dalam masyarakat untuk mencapai potensi penuhnya. Pendidikan harus menyeimbangkan keduanya, membantu individu mengembangkan identitas diri yang kuat sekaligus mengajarkan mereka untuk hidup harmonis dengan orang lain, berkontribusi pada masyarakat, dan memenuhi norma sosial. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan komponen-komponen pendidikan beserta perannya masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pendidikan beserta perannya masing-masing. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berperan menjadi arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang bertujuan, pendidikan biasanya bersifat abstrak karena berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkannya. Yang kedua yaitu peserta didik atau siswa berperan sebagai subjek utama yang menerima bimbingan dan pembelajaran. Proses pendidikan pada dasarnya adalah mengubah peserta didik dari input mentah menjadi output yang diharapkan atau manusia terdidik. Selanjutnya yaitu pendidik, guru atau dosen yang berperan sebagai fasilitator yang membimbing, menyediakan bahan, menciptakan kondisi belajar yang kondusif, dan menyelenggarakan proses pendidikan. Selanjutnya yaitu interaksi edukatif, berperan proses komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik, dan interaksi ini merupakan inti dari proses belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya transfer ilmu dan pembentukan karakter. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran, berperan sebagai bahan atau isi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Materi ini mencangkup sebagai bidang ilmu dan nilai-nilai seperti pendidikan, agama, moral, intelektual, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya yaitu metode dan alat pendidikan yang berperan. Metode adalah cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi, misalnya strategi ekspositor, discovery, atau tanya jawab. Alat pendidikan meliputi segala sesuatu yang mendukung proses pembelajaran agar lebih menarik, bervariasi, dan mudah seperti buku, media, teknologi, dan fasilitas fisik. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan, berperan mempengaruhi dan menjadi konteks bagi berlangsungnya pendidikan. Lingkungan ini bisa berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Semua lingkungan ini berkontribusi dalam menciptakan iklim dan suasana pendidikan,
yaitu selanjutnya evaluasi pendidikan, berperan mengukur keberhasilan proses pendidikan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk memantau sejauh mana materi telah dikuasai oleh peserta didik dan untuk mengevaluasi efektivitas, metode, dan proses secara keseluruhan. Baik teman-teman, soal yang keempat sudah saya jawab. Selanjutnya soal yang kelima. Soal yang kelima yaitu jelaskan teori atau aliran filsafat pendidikan dan berikan contoh relevansinya dalam praktik pembelajaran di sekolah. Saya akan menjelaskan teori atau aliran filsafat pendidikan pragmatisme. Apa sih pragmatisme? Pragmatisme berpandangan bahwa pendidikan haruslah sesuatu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Pendidikan yang baik adalah berorientasi pada utilitas atau kegunaan, sehingga siswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya untuk menghadapi tantangan di masyarakat. Aliran ini sangat menghargai pengalaman dan memandang pembelajaran sebagai proses aktif dalam pemecahan masalah. Nah, contohnya yaitu penekanan pada pemecahan masalah. Dalam pembelajaran sehari-hari, guru atau dosen mendorong siswa atau mahasiswa untuk menganalisis masalah, berdiskusi tentang berbagai solusi, mengevaluasi hasil dari solusi yang dipilih. Contohnya yaitu saat membahas suatu dilema moral dalam pembelajaran PKN. Misalnya teman-teman. Baiklah teman-teman, tugas ulangan tengah semester MK Pengantar Pendidikan dosen pengampu Ibu Sri Purwantiningsih sudah saya jelaskan dengan baik, dan selamat menikmati atau menyimak. Terima kasih.